Hai hai hai, welcome back to KUP Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Happy reading! You Are Mine, bab 1. Mati aku. Cahaya mentari pagi mulai mengusik mata indah milik seorang gadis muda yang masih enggan untuk menyapa dunia. Dengan mata yang masih tertutup, dia menggeliat bagaikan seekor ulat di mana tangannya tanpa sadar terus meraba sesuatu yang terasa lembut saat disentuh, namun juga kokoh. Kenapa bentor gulingku jadi beda gini ya? Rasanya, gumam Azura dengan mata yang masih terpejam dan suara khas orang yang masih bermalas-malasan untuk bangun. Jari-jari lentiknya masih meraba permukaan yang terasa kotak-kotak, namun sangat lembut dan juga nyaman untuk disentuh. Namun, mungkin karena terlalu mengantuk, dia tidak ambil pikir. Matanya terlalu berat untuk dibuka dan otaknya pagi itu terlalu malas untuk dibawa main tebak-tebakan. So, dia pun melanjutkan merajut ketenangan paginya kala itu dengan mendekap erat sesuatu yang disangkanya adalah sebuah guling. Azura yang masih belum menyadari benda apa yang sebenarnya sedang dia peluk dengan erat itu semakin menempatkan dirinya senyaman mungkin mendekap benda itu semakin erat dan erat. Hingga dia mulai mendengar pelan-pelan sesuatu yang tidak biasa di telinganya. Dahi mulus Azura langsung berkerut. Apalagi dia juga mulai merasakan dan sayup-sayup mendengar deruan nafas. Azura lalu menganalisa apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masih dengan mata yang terpejam, dia kembali mendengar dengan sesama semua suara ganjil itu. Dan sesaat kemudian, perlahan Azura membuka matanya sebelah kiri, lalu diikuti oleh matanya sebelah kanan. Dan saat kedua mata itu terbuka, pekik Azura tertahan sebelum teriakan panjangnya nan sudah pasti sumbang itu meloncat keluar dari mulutnya dan membangunkan pria yang tertidur lelap di sampingnya. "Tian!" teriaknya dalam hati. Dia mengedipkan matanya berkali-kali. Rasanya dia sungguh tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Refleks Azura mundur ke belakang dan sudah dapat dipastikan dia jatuh dengan pendaratan yang sangat menyakitkan. Jeritnya sambil menutup mulutnya. Kemudian karena pantatnya terasa sakit, maka dia pun mengusap pantatnya supaya rasa sakit itu berkurang. Namun, alangkah terkejutnya Azura saat ia mendapati kalau tidak ada sehelai benang pun yang terasa saat dia menyentuh pantatnya. "Tunggu, kenapa aku?" Azura langsung pasang muka bingung. Dia bertanya-tanya kenapa tidak ada terasa apa-apa selain kulit tubuhnya. Apa itu artinya? Pelan-pelan Azura melihat ke arah tubuhnya dan dia pun langsung tersentak. Matanya terbelalak saat menyadari kalau dirinya saat ini dalam keadaan polos. Cepat-cepat Azura menarik selimut yang terjulur di dekatnya. "Astaga, apa yang terjadi?" teriaknya di dalam kepalanya. Untungnya para Azura kecil di dalam kepalanya segera menayangkan ulang apa yang telah terjadi pada malam sebelumnya pada Azura. "Mati aku. Apa jangan-jangan semalam aku dan Tian?" Azura kebingungan sendiri. Dia ingat kalau semalam dia mabuk.
Bayangan saat dia menarik Tian untuk masuk ke dalam kamarnya, usai Tian mengantarkannya pulang ke kamar hotel itu, lalu dengan gila mulai membuka paksa pakaian Tian satu persatu pun mulai bermunculan. Dan yang lebih fantastisnya, dia pun mulai membuka pakaiannya satu persatu. Azura memukul keras kepalanya dengan gemas. Bagaimana bisa dia melakukan hal itu pada Tian yang jelas-jelas adalah teman kakaknya? Bodoh. Ungkapnya kesal sendiri dengan perbuatannya. Setelah puas kesal dengan dirinya sendiri, dia pun tersandar lemas di tepian tempat tidur. Helaan nafas pasrah bercampur sesal serta perasaan lain yang sulit untuk diucapkan pun bergabung menjadi satu dalam satu tarikan dan helaan nafasnya barusan. Apa yang telah kau lakukan, Azura? Dia itu Christian. Dia bahkan jauh lebih muda darimu. Suara-suara kesal terus bermunculan di dalam kepala Azura. Saat ini Azura benar-benar kesal pada dirinya sendiri. Saking kesalnya dia dengan kebodohannya, dia sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan kalau itu benar, maka Azura lah yang telah memerawani Christian. Sungguh sebuah fakta yang mencengangkan, bukan? Pelan-pelan Azura mengintip ke atas tempat tidur untuk melihat sosok pria yang tadi malam yang mungkin saja dia perkosa. But lupakan fakta itu untuk saat ini. Sebab yang lebih urgensi adalah apakah Azura bisa kabur dari situasi ini. Karena itulah yang paling Azura inginkan. Dia ingin segera keluar secepatnya dari kamar yang menjadi saksi bisu bagaimana dia mungkin saja menyerang Christian dengan ganas semalam. Semoga dia masih tidur, seru Azura pelan lalu melihat kondisi di atas tempat tidur. Syukurlah dia masih tidur, ujar Azura pelan saat melihat Christian yang masih terlelap dengan wajah yang menghadap padanya. Bagus. Cepat-cepat Azura melemparkan pandangannya ke segala penjuru kamar itu mencari pakaian yang ia kenakan semalam. Nah, itu dia. Azura bergegas berlari dalam keadaan polos menuju ke tempat pakaian yang berserakan di lantai. Segera Azura mengenakan lagi pakaiannya. Dalam pikirannya kini hanya ada satu hal, that is kabur. Setelah selesai berpakaian, Azura pun sudah bersiap akan pergi. Tapi saat akan meninggalkan kamar itu, Azura menyadari sesuatu. Handphoneku mana? Azura cepat-cepat mencari handphonenya yang ternyata ada di atas tempat tidur. Itu dia. Gumamnya dalam hati melihat ke arah handphonenya yang berada tepat di ujung jari Tian yang sedang tertidur. Azura berjingkit berjalan mendekat ke tempat tidur di mana masih ada Christian yang masih tidur dengan lelapnya. Pelan-pelan Azura pun bermaksud mengambil handphone itu. Senyumnya mulai terbit saat tangannya hampir menggapai handphonenya. Apa kau mau kabur setelah apa yang kau lakukan semalam padaku? Mata Azura pun auto meloncat keluar saat tangannya ditahan oleh Christian. Aku, ucapnya terbata. Jujur, seluruh tulangnya auto melunak saat matanya dan mata Christian bertemu. Mungkin saking lunaknya mengalahkan ayam tulang lunaknya Mas Pak Ijo yang menjadi langganannya di komplek apartemennya. Kau harus bertanggung jawab padaku, ucap Christian tepat setelah dia selesai mengenakan kembali pakaiannya.